berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, saatnya kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa dan hidup kami. Pada pagi hari ini kami semuanya datang untuk memuji dan menyembah Engkau, dan juga kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata, berbahagialah orang yang mendengarnya dan melakukannya. Kami berdoa supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua jemaat kami di GBI Lubuk Pakam. Terima kasih untuk jemaat yang setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini. Tempat ini aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, kami usir dari tempat ini dalam nama Yesus. Dan bila damai sejahtera daripada Tuhan turun dan tinggal di tengah-tengah kami. Thank you Jesus, we love you Lord, we praise you Lord. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur bagi-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih, senang sekali kami bisa kembali beribadah dan sekaligus melayani di keluarga besar kita di GBI Lubuk Pakam. Pada pagi hari ini kita semuanya mungkin masih bisa mengingat bahwa tiap bulan kita ada tema-tema dari gereja. Dan kebetulan pada bulan ini sepanjang bulan Juli dan seterusnya kita sedang berbicara tentang nurturing. Nurturing itu bahasa Inggris memang. Nurture yang artinya merawat, memelihara, menjaga. Itu artinya. Jadi nurturing in church planting and church growth. Jadi kita memelihara, merawat, menjaga penanaman-penanaman gereja baru dan juga pertumbuhan gereja. Puji Tuhan, saya percaya jemaat di sini salah satu jemaat yang berkembang, bertumbuh, dan pasti Tuhan akan
sediakan ada gereja-gereja baru yang nanti akan dilahirkan dari tempat ini. Bisa katakan amin? Ya, puji Tuhan. Nah, pasti beberapa minggu ini kita sudah banyak mendengar hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi pada pagi hari ini saya sedikit membawa kita untuk bicara dan merenungkan dan mendengar tentang tema ini, yaitu penginjilan itu bukan opsi tetapi instruksi. Artinya penginjilan bukan sekedar kalau kita mau kita lakukan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, bukan gitu. Tapi kita tahu bahwa penginjilan itu adalah itu bukan opsi, bukan opsional, tapi dia adalah sebuah instruksi. Oke? Nah, ini kita harus paham. Baik, kita lanjut. Next please. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Adik sekalian, panggilan untuk melayani Tuhan itu bukan hanya dibebankan kepada hamba Tuhan. Jadi panggilan itu dipercayakan kepada kita semua. Kita harus melayani bersama. Orang percaya, jemaat. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah saya ada nggak bagian-bagian saya dalam pelayanan? Harus sebenarnya. Nah, perhatikan ada ayat-ayatnya banyak. Tapi saya hanya mengambil 2 ayat saja. Satu dari Efesus 2 ayat 10. Perhatikan ayat itu ya, tulisannya mungkin kecil ya, tapi diperhatikan ya. Bisa dilihat? Oh oke, di sini jelas ya. Ayat ini berkata begini, karena kita ini buatan Allah. Wah, hebat nih. Anda ini buatan Allah. Ya. Jadi berarti sangat spesial sekali. Kita bukan dibuat oleh Amerika, kita bukan dibuat oleh China, bukan made in Amerika atau made in China, made in Korea, bukan. Tapi kita ini buatan Allah. Bisa katakan amin? Jadi kalau Anda buatan Allah sendiri, betapa istimewanya Anda, kita semua. Ya, ayat ini berkata kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. To do a good work. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan pekerjaan yang buruk. Kalau orang yang diciptakan oleh Allah, itu pasti untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jelas saudara. Tidak bisa ditawar-tawar. Jadi tidak ada orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang ikut Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, tapi melakukan hal-hal buruk. Enggak ada saudara. Enggak boleh. Kalau kita jelas di sini dikatakan kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita berada di programnya Tuhan itu. Nah ini, jadi kita semua terpanggil nih. Nggak ada bedanya, hanya bedanya mungkin dari tanggung jawab yang besar. Saya sebagai pendeta yang mendedikasikan kehidupan, yang full time, melayani. Ya Tuhan mungkin tanggung jawabnya besar. Tapi sebenarnya kita semua ini dipanggil untuk sama-sama terlibat melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. You are called to do a good work. Itu aja. Jadi dalam konteks khotbah hari ini, maka kita ini dipanggil untuk melayani sesama kita, melayani orang lain. Kita menjadi saksi bagi orang lain, keluarga kita jadi saksi bagi orang lain, rumah tangga kita, hidup kita. Kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita sendiri tidak contoh, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bagaimana orang bisa datang kepada Kristus?
Jadi dari buah kita lah dilihat orang. Nah, saudara-saudara sekalian, ini jelas ya, Efesus 2 ayat 10 ini udah sangat clear bagi kita hari ini. Mari kita merenungkan sepak terjang kehidupan kita semuanya. Apakah kita telah melayani Tuhan? Jadi melayani Tuhan lebih dari apa yang kita lakukan di hari Minggu ini. Melayani Tuhan itu setiap hari, mulai dari Senin, nanti kita buat apa? Selasa ngapain? Apakah Senin sampai hari selanjutnya hidup kita itu menunjukkan pekerjaan-pekerjaan baik ini atau tidak? Anak-anak muda juga begitu, ya. Mari kita lihat ya ayat berikutnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Udah kelihatan ya, mari kita baca sama-sama ya. 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan beberapa kata penting di sini. Ayat ini tentu ayat yang sudah sering sekali kita baca. Ya, jadi kita ulang lagi, kita beri pengertian sekarang. Perhatikan, karena itu pergilah, go. Kita diutus. Ya, pulang dari gereja ini kita udah diutus lagi. Go. Lalu jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini artinya apa ini? Jadikan semua bangsa muridku ini apa artinya? Artinya Anda melakukan pekerjaan Tuhan tentunya, Anda sharing Injil, Anda ceritakan tentang Yesus, Anda memperkenalkan iman Anda kepada mereka, dan membawa mereka juga percaya, lalu kita mulai memuridkan dia. Memuridkan. Itu dia saudara. Ya, sesederhana itu. Jadikanlah semua bangsa. Disinilah muncul kalimat tema kita, yaitu kata nurturing itu. Sebab kita nggak bisa memuridkan seseorang tanpa kita melakukan nurturing, yaitu menjaga dia, merawat dia, memelihara dia. Itulah kata nurturing tadi. Jadi ini tidak hanya sekedar kita pergi lalu gitu aja hilang itu, enggak. Tapi artinya kita pergi dan kita mulai tinggal di situ, stay di sana. Kita jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Lalu kita baptis, kita bawa mereka ke gereja, di gereja nanti mereka dibaptis gitu. Pendeta-pendeta lah yang membaptis, gereja lah yang menjalankan tugas itu gitu. Tapi mereka ini dari mana datangnya? Belum tentu dari pendeta itu. Anda yang bawa. Benar ya? Belum tentu dari pendeta. Pendeta membaptis. Tapi Anda membawa gitu. Nah, berapa banyak yang sudah kalian bawa kepada Tuhan? Nah, jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah. Kembali ada kata ajarlah. Inilah kata nurturing. Dan itu terus gitu, terus di level yang masih baru, nanti di level yang di atasnya, nanti makin matang, makin baik, makin dewasa, makin sampai kepada kayak kami gini, leader-leader ini ketemu juga saling kita melakukan nurturing gitu. Kita sharing. Nah, jadi ini Bapak Ibu Saudara, sebuah gereja akan menjadi gereja yang kuat apabila di dalamnya ada pelayan nurturing itu. Ada pelayanan pemuritan, pelayanan komsel, FA. Di FA kita itu diajar cara berdoa, cara memimpin pujian, cara melayani, cara bersaksi, cara khotbah. Saya masih ingat ketika beberapa tahun yang dulu lah, udah lama ini.
di gereja kami itu ada staf yang, maaf, dia sebenarnya jaga gereja, sekalian bersih-bersihin gereja. Ya, bersih, jaga, kadang kita suruh keluar, tugas-tugas luar lah, fotokopi lah, belanja lah, beli ini, beli itu, ya pegawai lah, pegawai kantor lah gitu. Dan juga kebersihan. Nah, bisa Anda bayangkan setiap hari Selasa, dia duduk sama kami nih, saya gembala, terus ada staf, ada 2-3 orang staf, ada beberapa orang yang datang. Jadi salah satu orang yang duduk sama kami. Dan secara bergiliran kita bagi firman, kita sharing. Mungkin Anda heran, ini maaf kalau saya bilang tadi, orang yang membersihkan gereja, yang tukang fotokopi ini, yang ke rekening, bayar-bayar rekening, yang urusan ini, urusan ini. Tapi dia bisa duduk sama kami, dan dia bisa kami kasih jadwal, kadang dia bicara, memberikan renungan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada orang yang melatih dia. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita dilatih, kita juga akan jadi seperti itu. Jadi makanya kita tidak hanya berhenti sampai pergi dan lalu kita sharing, tapi kita menjadikan, kita melakukan nurturing. Lalu kita mulai bawa dia kepada fase yang berikutnya, kita mengajar mereka, mengajar. Nah, kalau ada di antara Anda sedang mengalami itu, puji Tuhan, berarti Anda sedang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Next please. Nah, saudara-saudara, penginjilan itu harus menjadi gaya hidup kita. Penginjilan itu berarti kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Jadi bukan kita melakukan yang jahat. Penginjilan bukan memberitahukan hal-hal yang buruk, tapi penginjilan itu menyampaikan kabar baik. Kita menyampaikan good news. Itulah artinya penginjilan, good news. Mari kita lihat artinya sedikit lagi. Penginjilan itu diambil di kata evangelizo, yang artinya mengumumkan, memberitakan, membawa kabar baik, memproklamasikan Injil. Kita menjadi pembawa kabar baik. You bring good news. Itu dia. Jadi kalau kamu sedang menyampaikan Injil, kamu sedang menyampaikan good news. Kabar baik. Ini indah sekali ya. Ada satu kata lagi, mari kita lihat berikutnya. Kata evangelizo itu punya sinonim. Sinonimnya adalah kata keriso. Sama-sama artinya penginjilan. Kata keriso dipakai di perjanjian lama 30 kali, di dalam perjanjian baru ada 60 kali. Jadi sama. Kamu melakukan, kamu menyampaikan kabar baik itu dari situ, saudara-saudara. Penginjilan itu adalah gaya hidup orang percaya. Kita tidak berarti kita tidak hanya mengerti bahwa seolah-olah penginjilan itu hanya pendeta gitu. Enggak, saudara. Justru kadang-kadang lebih efektif Anda yang berada di lapangan. Anda dan teman, Anda dan seseorang, Anda dan orang tua yang lain. Kita cerita, ada yang sakit kita bawa pada Tuhan. Kita doakan, kita bersaksi. Inilah tugas kita. Jadi hari-hari ini, dalam bulan ini, 1 tahun ke depan ini, itu gereja kita ini ya, mulai dari pusat sampai semua cabang, itu kita perlu sama-sama berdoa, sama-sama bekerja. Target kita adalah 100 gereja baru lahir. Dan gak tahu berapa gereja nanti dari Pakam. Ya gak usah banyak-banyak lah ya Pak ya. 1, 2. Wah, hebat sekali. Sekarang jumlah seluruh gereja kita yang dari keluarga besar Medan Plaza, semuanya ini angka terbaru ini. 178 gereja lokal. Justru anehnya, selama masa pandemik, COVID-19 ini, yang sudah hampir 3 tahun ini, gereja kita bertambah, bukan berkurang. Pada sebelum pandemik itu,
160-an sekian aja. Sekarang udah dihitung-hitung oleh kawan-kawan kita, 178 gereja lokal di bawah kita. Tambah 100 lagi, 278 gereja lokal. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan permohonan kita ya, amin. Bisa beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini harus kita sama-sama lakukan. Kita perlu pengurapan-pengurapan dari Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi, saya minta kita nyanyikan lagu itu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. One more time. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Kita sama-sama rindu Tuhan memberkati gereja kita di sini. Amin. Kita sama-sama rindu gereja kita malah mengalami pelipat gandaan. Ya, ada orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, ada orang-orang yang diutus untuk menjadi gembala-gembala di tempat-tempat yang baru. Ya, kita nggak bisa remehkan rencana-rencana Tuhan. Itu bisa terjadi, saudara. Dan merupakan suatu kebahagiaan karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik tadi. Nah itu, mari kita lanjutkan lagi. Kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan Injil. Dan itu bukan tugas pendeta saja. Pendeta ya udah harus, wajib. Gak usah ditanya-tanya lagi. Tapi jemaat nih, kita perlu punya beban itu, saudara. Mungkin hari ini ada keluargamu yang masih belum selamat, kenal Tuhan. Abang, adik, kakak. Ada teman-teman kita, ada dalam keluarga kita. Dan sekarang Bapak mau bilang ini. Coba pikirkanlah 2 orang aja, 3 orang. Yang rasanya kok masih belum mau ke gereja, belum buka hati, belum hidup baru. Belum percaya kepada Tuhan. Gak usah banyak-banyak, 2 orang aja, nama 2 orang aja. Kalau sudah punya nama itu simpan dalam hatimu, doakanlah dia. Hari ini kami ada di sini, berdiri di sini, karena ada orang yang memberitahukan itu kepada kami. Kalau tidak ada orang yang memberitahukan kepada kami tentang Yesus, kami gak ada di sini dong. Kami juga orang yang bangga dengan agama kami, kepercayaan kami, keluarga kami dulu semua. Kalau pikir tantangan, rintangan pasti banyak. Gak mudah tukar dari agama yang lama masuk kepada Kristen. Tapi kalau hari ini kami ada di sini, because somebody, seseorang telah memberitahukan tentang Yesus kepada kami. Amin, saudara. Dan akhirnya, waktu berjalan Tuhan jadikan kita jadi hamba Tuhan, kami jadi hamba Tuhan. Dan melalui kami, begitu banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan Injil. Begitu banyak jiwa-jiwa yang kita bawa pada Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus dibaptis. Ada gereja-gereja juga di Medan yang melayani orang India yang sudah berdiri sekarang. Dan itu semuanya lahir di tempat yang sama. Ada orang yang memberitahukan
Injil, ada orang yang memberitahukan Yesus kepada kita. Jadi saudara-saudara, siapa temanmu, siapa saudaramu, siapa keluargamu, siapakah dia yang ada di hatimu yang belum kenal Tuhan? Doakanlah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Mari kita lanjutkan, kita melihat bahwa contoh Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan menjadi contoh bagaimana penginjilan itu menjadi gaya hidupnya. Dia memberitahukan tentang di Injil, menyembuhkan orang, menolong orang pada masyarakatnya pada zaman itu. Siapa aja, mulai dari anak-anak sampai orang-orang besar, orang-orang dewasa, mulai dari orang-orang biasa sampai pejabat, sampai semua orang. Yesus tidak pernah sia-siakan waktu, dia selalu menceritakan Injil dan melakukan nurturing dengan murid-muridnya. Dia melatih murid-muridnya. Dia tidak hanya ngajaran begitu aja, tapi dia hidup bersama. Ini nurturing namanya. Kemarin gembala pembina berkata, jangan bilang kita tidak tahu bagaimana caranya kita memelihara, merawat dan menjaga orang lain. Karena ilustrasi yang paling sempurna itu, contoh itu ada di rumah kita, itu mama papa kita. Yang menjaga, merawat dan memelihara kita, mama. Khususnya figur ibu ya, itu enggak bisa terkalahkan. Mulai dari bayi, mulai dari anaknya lahir masih baby, sampai anaknya udah tua pun dia masih jaga anaknya. Mama dan papa gak ada imbangannya. Sehingga ada lawan katanya begitu ya. Gak ada imbangnya saudara. Anda hari ini seperti ini karena ada mama dan papa yang merawat hidupmu. Yang memberikan makanan pada umur Anda masih baby. Anda batita, dia tukar makanannya, balita, dia tukar makanannya. Anda remaja dewasa, waduh, sampai udah menikah pun anaknya dia masih ngurusin, masih nanya, kamu makan apa? Dia terlibat dalam perawatan hidup kita. Itu contoh, itu yang Tuhan bilang sama kita. Sebagai orang Kristen, kita nggak bisa tidak merawat orang lain yang ada di sekitar kita. Kita terpanggil saudara untuk memberitakan Injil dan menjaganya dan merawatnya. Karena ada orang yang telah melakukan itu kepada kami, maka hari ini kami jadi pendeta, pengkhotbah, pembicara. Saya teringat sebelum saya sekolah Alkitab ya. Masih boleh bilang orang Kristen yang baru lah. Tapi hebatnya Tuhan tuh udah kayak memang ada pengurapan Roh Kudus yang begitu khusus dalam kehidupan saya secara pribadi. Belum jadi pendeta, belum pernah sekolah Alkitab. Tapi maaf ya, saya sudah naik pesawat terbang ke sana kemari khotbah, diundang di gereja. Saya paling sering 5 minggu sekali pasti ke PT Arun di Lok Semawe, khotbah di Persekutuan Jemaat Kristen Protestan PT Arun di Aceh. Setiap 5 minggu kami terbang ke sana. Itu belum pendeta saya. Dan sekaligus berkhotbah juga di mobil oil Exxon di sebelahnya lagi. Di kota yang sama, di Lok Sukon. Di komunitas bule semua. Kalau dipikir-pikir ngeri saudara. Karena saya nggak pernah sekolah teologi ya, tapi kok tiba-tiba ada pengurapan Tuhan dan bisa berkhotbah di depan orang-orang seperti ini. Ya, persekutuan-persekutuan jemaat international community yang ada di Lok Sukon, yang Exxon Mobil, bule-bule semua. Jadi begitu dahsyat. Kalau Tuhan mengurapi kita itu begitu dahsyat. Saudara. Ya. Tentu sekarang udah pasti lebih bagus karena saya udah banyak belajar gitu ya. Banyak saya mengerti. Nah, tapi dari mana mulainya? Mari kita lihat satu ayat ini. Waktu saya sudah mau selesai, Anda perhatikan saudara ayat ini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Bisakah kita sama-sama kita baca ayat ini dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Mari kita mulai, 3 ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri.
Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, mari kita lihat dengan lebih dalam apa yang dikatakan Paulus di sini. Paulus bilang, kalau aku beritakan Injil, nggak ada alasan bagiku untuk memegahkan diri, menyombongkan diri, merasa diri hebat. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena itu adalah keharusan. Jadi memberitakan Injil itu adalah keharusan. Paulus katakan itu keharusan bagiku. Malah dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Waduh, ini satu kata-kata yang sangat dalam sekali. Jadi sampai di sini, saya juga berhenti di sini. Saya tidak mengancam Anda, tidak menakut-nakuti Anda. Tapi sebagai orang Kristen kita harus tahu ayat ini tadi berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi sepulang dari sini, besok, lusa, seterusnya. Jadikanlah gaya hidup saudara untuk melakukan pekerjaan baik. Jadikanlah gaya hidup saudara untuk mendoakan orang lain. Menceritakan Yesus kalau ada kesempatan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Karena siapa tahu pemberitaan saudara membawa dia kepada Kristus dan menyelamatkan dia. Amin. Mari kita berdiri semua. Kita berdoa sebentar. Setelah itu saya akan serahkan mimbar kepada Bapak yang bertugas hari ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah tadi 2 orang, 3 orang nama yang kita ingat. Kalau saudara sudah punya nama-nama itu, ayo kita doa sama-sama. Tapi kalau saudara belum punya nama itu, mintalah sama Tuhan. Sekarang kita doakan untuk nama-nama itu. Bapa, kami bawa nama-nama yang kami sedang doakan saat ini kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah Roh Kudus datang dan menjamah nama-nama yang kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah banyak jiwa yang bertambah di tempat ini Tuhan. Banyak jiwa yang lahir di pos-pos PI, pos-pos penanaman gereja kami yang baru nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah tidak ada satupun yang hanya dengar, tapi biarlah Tuhan mengubah kami menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini buat anugerah Tuhan. Thank you Lord.